Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Ya, di video kali ini aku akan sharing simple aja kepada kalian seputar dunia per-HP-an low budget lagi. Oke, di video kali ini aku akan compare langsung atau perbandingan langsung antara Sony Xperia X Z1 biasa atau big atau besar ini dengan Sony Xperia X Z1 compact atau mini atau kecil ini. BTW keduanya adalah HP flagship dari Sony di tahun 2017 dan banyak banget beredar di pasaran online shop seperti Shopee, Bukalapak, Lazada dan yang lainnya dengan kondisi bekas dan banyak banget direkomendasikan oleh para reviewer gadget di Indonesia ini karena katanya dari segi performa dan harganya sudah worth it banget. Oke, kalian yang mungkin mulai melirik dengan Sony Xperia XZ1 rada bingung antara beli yang big atau yang compact, dan di sini langsung aja kita bandingkan. Oke guys, dan yang pertama aku akan membandingkannya dari segi tahun rilis. Oke, untuk tahun rilisnya ini sama-sama di tahun 2017, sama-sama di bulan Agustus. Jadi bisa dibilang usianya sudah hampir 4 tahun besok untuk tahun 2021 kalau di bulan Agustus ya. Jadi bisa dibilang HP ini sudah cukup tua, tapi karena status mantan flagshipnya ini masih banyak dicari orang dari segi performa dan yang lainnya. Yuk. Oke, dan yang kedua aku akan membandingkannya dari segi harga di tahun 2021 sekarang. Oke, untuk harganya di tahun 2021 sekarang sebenarnya bervariatif banget guys, karena sekarang kan sudah mulai marak pemblokiran IMEI di HP ilegal atau black market, dan HP ini merupakan HP salah satunya. Jadi langsung aja untuk harga XZ1 Big ini itu sekitar 1,2 juta sampai 1,5 juta. Untuk XZ1 Compact Mini ini malah aneh guys, malah lebih mahal. Ini berkisar di 1,3 sampai 1,5, ada yang 1,7, 1,8. Yang pasti kemarin-kemarin itu harganya di 1,7. Cuma sekarang karena mungkin udah mulai kurang laku, jadi harganya bisa nyentuh di 1,3an juta. Jadi lebih mahal intinya yang compact. Oke, dan yang ketiga aku akan membandingkannya dari segi desain dan body. Dan ini cukup asik untuk dibandingkan karena real bisa dilihat langsung, bedanya jelas. Oke, yang pertama di bagian depan. Di bagian depan sama-sama memiliki layar yang masih jadul atau rasionya itu 16:9, memiliki dagu tebal di bagian atas dan bawah, dagu jidatnya tebal banget ya. Untuk layarnya jelas beda banget, XZ1 biasa ini 5,2 inch dan untuk XZ1 Compact ini 4,6 inch. Bagian depan ada sebuah stereo speaker. Terus sama-sama ya. Untuk di bagian samping sudah jelas banget perbedaannya, yaitu dari segi ketebalan. Ini lebih tebal di XZ1 Compact, XZ1 biasa ini lebih tipis ya. Dan untuk tombol-tombolnya masih sama, volume, power, dan shooter kamera. Cuma dari materialnya sudah beda di bagian frame. Ini dari aluminium, kalau XZ1 Compact dari bahan plastik. Di bagian bawah ini sama-sama ada port USB Type-C yang sudah support 18 watt fast charging. Ada mikrofon, terus di bagian sampingnya lagi ini ada slot SIM yang single SIM, sama-sama single SIM dan sama-sama memakai port-port. Cuma di sini aku akalin karena portnya hilang. Oke, di bagian atas sama-sama memiliki lubang jack audio ya. Oke, seperti itu. Di bagian belakang finishingnya sama-sama rada ngedov ya. Cuma dari bahannya ini jelas banget beda. Dari XZ1 Big yang biasa ini itu dari bahan aluminium atau metal. Untuk XZ1 Compact ini dari bahan plastik. Jadi feel menggenggamnya pun terasa banget. Kalau ini HP-nya dingin anis banget, kalau panas banget. Kalau ini ya kayak plastik biasa lah. Oke guys, dan yang keempat aku akan membandingkannya dari segi display atau layar. Ya, sebenarnya untuk ukuran jelas banget beda, 5,2 sama 4,6. Tapi untuk jenis layarnya sama-sama memakai IPS LCD, cuma resolusinya beda. Untuk XZ1 biasa ini
resolusinya sudah di Full HD 1080 pixel kali 1920 pixel. Cuma untuk XZ1 Compact ini lebih diturunkan di HD saja di 720 pixel per kali 1280 pixel. Dan sama-sama sudah terlindung Corning Gorilla Glass, cuma Gorilla Glass di XZ1 Big ini Gorilla Glass 5, di XZ1 Compact Gorilla Glass 4. Dan untuk kerapatan layarnya sudah ada selisih perbedaan. Untuk XZ1 Big ini di 400 ppi dan untuk XZ1 Compact ini kerapatannya di 300-an ppi. Secara keseluruhan kualitas layarnya nggak bisa dibedakan oleh mata kita karena ya ini lebih tajam tapi kan layarnya lebih gede. Ini lebih resolusinya 720 pixel tapi layarnya kecil, jadi terlihat sama aja guys. Oke guys, dan selanjutnya aku akan membandingkannya dari segi performa dan spek. Ya, sebenarnya HP ini sama-sama ya, untuk speknya mirip-mirip banget, memakai Snapdragon 835 di 10 nanometer dan sama-sama memiliki Android yang di Android Pie 9 atau 9 seperti itulah, ribet banget ngomongnya. Cuma untuk performa secara langsung yang sudah aku coba-coba sebenarnya sama-sama nggak ada perbedaan yang begitu signifikan, lancar-lancar aja. Ini HP flagship coy. Cuma untuk versi RAM dan internalnya sudah ada perbedaan. Untuk XZ1 ini pakai RAM 4GB dan internalnya 64GB yang lebih lega untuk kebutuhan data dan kebutuhan aplikasi yang sedikit banyak ya. Cuma di XZ1 Compact ini RAM-nya 4GB, internalnya hanya di 32GB saja. Jadi sedikit lebih terbatas untuk kebutuhan data atau banyak-banyakan files di aplikasi seperti itu. Oke guys, dan selanjutnya yang keenam aku akan membandingkannya dari segi kamera. Dari segi kamera kita lihat kamera belakang. Untuk kamera belakang ini sama-sama dari bentuk sampai lensanya sama-sama single kamera, nggak kayak HP sekarang itu kameranya ada 3, 5 sampai 10, nggak bercanda. Kita lihat untuk kameranya, menu kamera kita lihat langsung. Untuk kamera belakang ini keduanya sama-sama mentok bisa di resolusi foto itu 19 megapiksel ya. Dan dari segi kameranya, kamera fotonya maksudnya, ini aku lihat beberapa hari terakhir ini ada perbedaan. Kalau di XZ1 Big ini terlihat lebih ngangkat warnanya, lebih cerah. Untuk foto low light juga menurut aku lebih bagus ya. Ya jelas lah karena ini juga versi Big, ini versi mini compactnya. Cuma ya itu perbedaannya tipis banget. Kalian bisa mencobanya kalau kalian punya kedua HP ini. Kita lihat untuk kualitas videonya, sama-sama bisa rekam di video 4K guys. Juga bisa rekam Full HD di 60 fps sama-sama guys, persis. Untuk menu dan yang lainnya juga sama-sama ada fitur tambahan yaitu steady shot. Di setting diaktifin, ntar juga bisa. Terus kita bisa melihat lagi untuk mode tambahan juga sama-sama ternyata bisa di slow motion 960 fps. Aku kira di versi compactnya nggak ada, tapi sama-sama bisa guys. Ini cakep sih. Dari kamera belakang ini hampir sama, dari 4K, slow motion, terus steady shot, terus 60 fps atau 60 fps itu sama. Fotonya juga sama 19 megapiksel. Dari segi kualitas aku nggak bisa ngomong banyak karena ini pengetesan langsung. Sekarang kita akan beralih ke kamera depan. Lah, untuk kamera depan ini mulai ada perbedaan guys. Untuk resolusinya memang di XZ1 Big ini 13 megapiksel, tapi XZ1 Compact ini hanya 5 megapiksel. Cuma bisa dilihat langsung guys. Kalau dari foto kita bisa langsung tes, bisa dilihat kualitasnya 13 megapiksel, di sini 8 megapiksel. Untuk kebutuhan foto ini bedanya di lensanya. Untuk XZ1 Big ini nggak ada mode lensa tambahan guys, hanya lensanya satu. Tapi di XZ1 Compact ini bisa disetting guys. Nah, bisa di mode lensa biasa, tapi bisa di mode lensa ultra wide yang gambarnya itu jadi wide, karena ini dilihat-lihat ternyata lensanya gede dan emang berguna banget ini buat selfie, jadi lebih lebar. Dan kita beralih ke video.
Ternyata di bagian video juga XZ1 Compact ini lebih pro lagi, ada fitur tambahan yaitu seperti tadi ultra wide-nya bisa buat ngerekam video. Wow, jadi lebih lebar kalau dilihat langsung, dan untuk resolusinya sih sama-sama bisa mentok di Full HD saja ya. Oke, sama-sama juga memiliki fitur stabilisasi di kamera depan, ini cakep banget. Yo. Oke guys, dan yang ketujuh aku akan membandingkannya dari segi baterainya. Kalau dilihat langsung harusnya secara bodohnya itu XZ1 Big ini lebih punya baterai yang gede karena bodinya gede, ruang untuk kapasitas baterainya juga lebih gede. Ini kecil jadi kapasitasnya lebih kecil, tapi ternyata kapasitas baterai di kedua HP ini itu sama-sama di 2700 mAh. Ini gokil banget sih, harusnya ini lebih gede, biasanya bodi segini di Sony itu 2900 mAh, tapi ini 2700. Jadi kalau dicoba langsung sedikit lebih boros di XZ1 Big itu yang aku rasa. Cuma dari segi pengecasan ini sama-sama ya guys, di USB Type-C bisa ngecas fast charging di 18 watt. Oke guys, dan yang terakhir yang ke-8 aku akan membandingkannya langsung dari segi audio speakernya. BTW kedua HP ini sama-sama memiliki stereo speaker di bagian depan menghadap langsung ke bagian kitanya, jadi suaranya bagus banget. Ini aku suka banget HP Sony itu speakernya di bagian depan, dan di bagian atas di bagian bawah sama-sama ada dua persis lokasinya. Dan kita lihat untuk kualitasnya. Untuk kualitasnya aku sudah coba, kita langsung dengarkan. BTW keduanya sama-sama memiliki step volume yang bisa di 30 step ya. Ini 2 kali lipat dibanding HP pada umumnya yang hanya 15, atau di Sony yang pada umumnya yang belum 30 step ya. Ini di 30 jadi suaranya cukup keras. Coba kalian dengarkan. Oke, dari segi kualitas audio ini hampir sama-sama aja ya. Aku kira untuk versi yang compact ini suaranya rada diturunkan kualitasnya mungkin dari segi volume, tapi kenyataannya enggak guys. Ini sama-sama keras dan bassnya juga sama-sama dapat. Ini jadi aku suka banget padahal aku pengguna compact, tapi audionya enggak berkurang. Oke guys, dan sekarang kita akan closing dan simpulkan kedua HP ini tuh lebih worth it yang mana antara Sony Xperia XZ1 biasa dengan Sony Xperia XZ1 Compact. Menurut aku sendiri dengan budget sekitar 1,3 untuk XZ1 Big dan 1,5 untuk XZ1 Compact, ini secara orang umum jelas lebih worth it, lebih recommended XZ1 biasa. Apalagi kalau kalian mulai tertarik, mulai pengen merasakan HP ala-ala flagship, pindah ke Sony karena HP bekasnya harganya anjlok-anjlok banget, jelas lebih worth it di sini. Jelas lebih bagus karena bukan versi compact yang dipotong-potong di bagian tertentu. Misalnya dari segi layar jelas lebih bagus di resolusi Full HD karena ini 720 pixel. Terus dari segi RAM dan internalnya lebih gede, lebih lega. Itu 4GB per 64. Dari segi pelindung layarnya juga beda. Ini kualitasnya Corning Gorilla Glass 5, Corning Gorilla Glass 4. Selebihnya dari segi ukuran ya, ukuran lebih tipis, juga lebih tipis, lebih elegan. Dari bahannya dari metal, ini dari plastik. Jelas lebih worth it di XZ1 Big. Cuma XZ1 Compact ini juga tidak kalah worth it untuk kalian yang pengen nyari HP compact, HP kecil, HP
kecil, speknya dewa, sekarang juga mulai tren, yaitu iPhone 12 mini, pack compact, speknya gahar banget. Yuk kita ketemu lagi di video selanjutnya, jangan lupa komen aja bebas video kali ini, dan bye.